Kita harus berani melompat, pemberdayaan ekonomi harus segera digerakkan. Bagaimana pengurus yang sekarang ini mampu memberikan sesuatu kepada jamiah maupun jamaah kita. Menurut Pak Salahuddin, pengurus yang sekarang yang baru ini dengan komposisi yang seperti ini, menurut pandangan Pak Salahuddin, menurut saya dengan struktur kepengurusan NU Kabupaten Lamongan yang sekarang banyak yang muda, maka ini harus berani melompat. Jangan sampai kita hanya berpikir berjalan. Jadi kita harus berani melompat, berlari, menggapai program-program yang selama ini masih belum bisa kita laksanakan. Syukur-syukur kita bisa membuat satu program baru yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tagline kita kan membersamai masyarakat, maka pemberdayaan ekonomi harus segera digerakkan. Kemandirian organisasi harus segera bisa kita wujudkan, sehingga dengan kemandirian ekonomi, kemandirian organisasi ini insya Allah kita ke depan akan lebih bisa maju lagi. Yang kedua, era sekarang kan eranya pemuda. Kita harus berlari cepat dengan era digitalisasi ini, sehingga apa yang kita rencanakan ini, hari ini kita rencanakan, besok bisa harus diaktualisasi di masyarakat. Karena pada dasarnya kalau kita hanya mampu merencanakan tanpa bisa melaksanakan, lah ini akan sulit. Pengurus hari ini kita harapkan jangan sampai kita berpikir bagaimana kita mendapatkan. Kita harus merubah pola pikir kita, bagaimana pengurus yang sekarang ini mampu memberikan sesuatu kepada jamiah maupun jamaah kita. Itu yang terpenting. Yung fikun bukan yung fakun. Iya, karena dengan memberi itu, yakinlah bahwa dengan memberi itu insya Allah kita akan mendapatkan imbal balik yang lebih. Tapi kalau kita hanya ingin mendapatkan, ingin menarik sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, itu nilainya akan kecil karena kita yang akan memanfaatkan dan merasakan. Tapi ketika kita memberikan sesuatu kemanfaatan kepada jamiah maupun jamaah, insya Allah organisasi akan semakin kuat karena semua akan merasa bahwa kita ini adalah satu kesatuan yang utuh. Gambaran Pak Ji kira-kira dalam waktu dekat yang ingin jenengan wujudkan di NU ini apa kira-kira? Kalau saya dari sisi perbendaraan, pertama kita harus menyelesaikan masjid. Ini menjadi PR kita, masjid Gus Dur. Yang kedua, kita harus bisa membuat satu program yang langsung bisa dirasakan oleh jamaah kita, masyarakat kita. Apa itu program pemberdayaan ekonomi? Bentuk konkretnya kira-kira? Bentuk konkretnya itu bisa melalui kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kita support lagi, atau sudah dilakukan oleh masyarakat, kita tambahin lagi sehingga kita bisa mendorong agar masyarakat bisa memanfaatkan jamiah ini untuk bagaimana di dalam pemberdayaan ekonominya, baik di sektor pertanian, di sektor perdagangan, pengembangan UMKM ini bisa dilakukan oleh PCNU kita. Apakah sudah ada gambaran kira-kira nanti yang akan dipenetrasi di sektor pertanian maupun ya bentuknya apa kira-kira? Banyak Pak. Kalau di pertanian, kebetulan saya memang bidangnya pertanian. Di sektor pertanian kita banyak, mungkin kita lakukan mulai dari ngaji tani, kita datangi petani untuk penyuluhan, kita arahkan sehingga peningkatan pendapatan di sektor pertanian ini meningkat. Yang kedua, kita koneksikan, kita hubungkan antara kelompok tani atau petani kita dengan stakeholder, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun pusat, sehingga masyarakat merasa ada jamiah yang bisa mengkoneksikan apa yang ada program di pusat bisa kita bawa ke bawah di sektor pertanian. Di sektor perekonomian, kebetulan kita dari Sunan Derajat sudah menyatakan kesiapan kerjasama pengembangan toko modern kita. Ini kita harapkan minimal di 2 MWC ini harus berdiri 2 unit atau 2 cabang dari Serba itu, sehingga
MWC harus berdaya ekonominya, harus mempunyai pendapatan, income pasif yang pasti, sehingga organisasi ini jangan sampai di periode kita ini kelembagaan di tingkat kabupaten, PCNO, di tingkat kecamatan, MWCNO maupun di tingkat rangen ini masih selalu mengandalkan proposal. Ini sebisa mungkin secepatnya kita hentikan. Kita berdayakan, kita berikan sumber saja pemantik melalui pendirian Toserba. Nah, kemarin kita sudah sharing di Toserba itu, kita harapkan ada fresh mart yang nanti bahan bakunya baik itu dari sayur mayurnya, dari daging telurnya, ini dari peningkatan dari organisasi kita. Jadi mungkin MWC ini nanam kangkung, MWC ini nanam terong. Jangan bayangkan ketika Toserba punya 100 cabang, satu cabang 10 kilo saja, ini sudah ada 1 ton Pak. Kangkung dalam kebutuhan 1 hari. Begitu juga telur. Kalau 1 Toserba ini 1 hari menghabiskan 20 kilo telur saja, kalau kali 100, 2 ton Pak. Artinya ini nanti siklus ekonomi putaran ekonomi akan berjalan. Produksi di tingkat ranting, nanti ada MWC yang menghubungkan, middleman-nya, orang tengahnya sebagai penghubungnya, dan MWC yang punya Toserba merasakan bagi hasilnya, konkret pengembangan ekonomi kita. Hari ini jangan banyak program, kita harus berubah menjadi banyak aksi.